Saya kira peluangnya sangat besar. Kita melihat sekarang misalnya puskesmas semakin banyak yang menggunakan komputer. Rumah sakit jelas kita melihat dengan adanya penerapan JKN, setiap rumah sakit kalau yang bekerja sama dengan BPJS harus mengirimkan klaim menggunakan INASI-BIJIS yang berbasis komputer. Jadi pada dasarnya saya kira di tingkat lokal, provider kesehatan dengan meluasnya penggunaan komputer saya kira peluang cukup besar, dan ini saya kira potensi yang luar biasa kalau kita bisa menggunakan ilmu informasi, kemudian ilmu komputernya juga maupun penerapan teknologi informasinya untuk secara luas meningkatkan public health atau kesehatan masyarakat. Itu di tingkat lokal. Nah, kalau di tingkat yang lebih ke atas lagi, terutama tingkat nasional, sekarang saya kira kunci utamanya itu justru pada regulasi saya kira. Jadi kalau misalnya kita melihat sampai sekarang dengan meluasnya penggunaan komputer, masih banyak yang ragu-ragu sebenarnya data kesehatan yang di komputer itu legal atau enggak. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan utamanya. Potensinya besar, tetapi kita tantangan utamanya terutama aspek legal. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan profesi informatika kesehatan masyarakat. Saya kira mungkin saya tidak mempermasalahkan apakah ini harus menjadi subdomain khusus dalam Ikatan Profesi Kesehatan Masyarakat misalnya, saya kira tidak. Tetapi yang penting adalah adanya kerjasama antara profesi kesehatan masyarakat, kemudian juga teman-teman yang di bidang teknologi informasi agar mereka bersama-sama menggarap banyak bidang yang belum di-improve, belum diperbaiki lebih jauh dengan adanya teknologi informasi di kesehatan masyarakat. Saya kira sudah mulai banyak kemajuan dengan adanya misalnya peraturan pemerintah mengenai sistem informasi kesehatan. Itu saya kira menjadi landasan penting untuk pengembangan informatika kesehatan masyarakat maupun informatika kesehatan secara keseluruhan ya. Kemudian selain itu juga Kementerian Kesehatan sekarang aktif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengadopsi standar nasional atau SNI yang berkaitan dengan informatika kesehatan. Ini sekarang sudah dalam proses untuk adopsi. Ada beberapa topik-topik yang sudah disepakati oleh beberapa anggota komite ahli untuk diadopsi menjadi SNI. Ini saya kira hal yang saya kira potensial yang penting. Hanya saja mungkin yang perlu diperbaiki lagi justru hal-hal yang lebih teknis yang sekarang itu sudah kelihatan di lapangan. Sebagai contoh misalnya dengan adanya penerapan JKN misalnya, fasilitas atau penyedia layanan kesehatan tingkat pertama yang harus menggunakan P-Care, masih banyak pertanyaan misalnya, ini P-Care itu punyanya siapa? Punyanya fasilitas kesehatan atau punyanya jaminan kesehatan JKN, punyanya BPJS? Datanya itu ada di mana? Ini yang belum ada aturannya dengan jelas. Saya kira hal-hal yang lebih teknis macam ini yang harus segera dibuat. Kalau misalnya tidak segera dibuat, nanti akan menghambat beberapa aspek yang lain. Sebagai contoh adalah penggunaan datanya untuk misalnya untuk melihat lebih jauh tentang aspek yang berkaitan dengan utilisasi misalnya, atau penggunaan data JKN untuk surveillance. Ini kemudian jadi agak kesulitan, orang masih ragu-ragu. Hal-hal semacam ini yang saya kira meskipun di tingkat yang lebih atas itu kita sudah ada PP, kemudian Kemenkes mengenai rekam medis sudah ada, tetapi hal-hal yang lebih teknis yang mengatur sekarang sudah mulai banyak perangkat teknologi yang dipakai untuk menyimpan data kesehatan, tetapi belum ada aturannya dengan jelas. Ini yang saya kira mungkin perlu ditingkatkan lagi. Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan data sharing atau proses berbagi data atau data dipertukarkan. Ini juga belum jelas kelihatan bagaimana yang seharusnya. Secara etik bagaimana, kemudian aturan legalnya yang benar bagaimana, itu juga belum kelihatan dengan baik. Dan ini saya kira masih sangat terkait dengan konteks kesehatan kita. Kesehatan itu kan dipegang oleh banyak domain, oleh banyak lembaga misalnya. Saya anggap misalnya kalau di tingkat
daerah KB ada SKPD sendiri, ada satuan pelayanan satuan kerja pemerintah daerah sendiri yang ngurusi KB misalnya, berbeda dengan dinas kesehatan. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira kalau misalnya organisasi perangkat daerahnya beda, ujung-ujungnya juga pertukaran datanya juga belum tentu gampang juga. Kita nanti bicara indikatornya juga beda, sumber datanya beda. Ini yang saya kira mungkin perlu ada kesepahaman bersama-sama kalau misalnya urusan kesehatan itu dikelola oleh banyak pihak. Ya, saya kira kalau misalnya berkaitan dengan strategi untuk menggandeng beberapa stakeholder, saya kira ini kita perlu melihat bahwa stakeholder itu secara umum kita melihatnya ada komponen pemerintah, kemudian ada institusi pendidikan, kemudian ada pelaku bisnis. Nah, ini yang pelaku bisnis erat sekali kaitannya karena nanti berkaitan dengan kita melihat sekarang karena pemerintah mendorong ekonomi kreatif misalnya, itu juga startup company juga bertumbuh banyak. Tetapi belum banyak yang kemudian mengeksplor atau membuat inovasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kita melihat misalnya katakanlah ada game seperti misalnya tahu bulat yang tahu-tahu bisa begitu ramai yang menggunakannya banyak. Tetapi mengapa kalau misalnya kita melihat mengapa tidak banyak game yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat misalnya, bagaimana mendorong orang agar perilaku hidupnya lebih baik, kemudian termasuk misalnya memilih makanan yang sehat, olahraga. Ini kan yang saya kira perlu didorong. Misalnya contoh-contoh kecil bagaimana kita bisa menggandeng pemerintah, kemudian juga institusi pendidikan, mendorong upaya sekarang ketika sudah semakin banyak orang menggunakan smartphone misalnya, berlomba-lomba membuat aplikasi-aplikasi yang mendorong orang kemudian juga melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan misalnya. Ini yang contoh-contoh yang saya kira perlu dilakukan. Jadi inovasi atau terobosan yang bisa menggandeng beberapa pihak. Tetapi itu kan contoh yang sudah jadi bentuknya. Tapi saya kira secara umum memang kuncinya itu memang harus ada leadernya, saya kira. Harus ada leader yang mengajak bahwa informatika kesehatan masyarakat memang perlu kita daya gunakan. Dan ini perlu mengajak banyak pihak. Dan itu pilihan-pilihannya sekarang banyak. Anak-anak muda yang potensial sekarang banyak. Itu yang saya kira perlu digandeng bersama-sama. Kalau misalnya dari sisi pelayanan kesehatan itu mereka yang sehari-hari melayani pasien, harus melakukan promosi kesehatan, mereka sudah banyak menghadapi masalah. Justru saya kira mungkin orang luar yang kita undang untuk ini loh masalahnya, kemudian diajak untuk membuat solusi. Ini yang saya kira hal-hal semacam ini yang perlu didorong semakin banyak. Selain itu saya kira juga perlu sosialisasi yang lebih kuat. Di forum IAKMI maupun di forum profesi yang lain juga perlu dikenalkan. Sebenarnya bidang informatika kesehatan masyarakat ini juga merupakan domain ilmu yang juga tidak kalah pentingnya, saya kira perlu didorong. Orang-orang yang belajar itu juga perlu banyak, termasuk juga mendorong mereka-mereka yang lulusan universitas yang bidangnya IT juga didorong bahwa IT itu tidak hanya di perbankan saja, tidak hanya di perusahaan-perusahaan pertambangan misalnya atau perusahaan-perusahaan teknologi yang lainnya, tetapi di kesehatan juga banyak potensinya. Dan bukan berarti kemudian kalau kesehatan itu konotasinya harus sosial semua. Kalau mau cari uang di kesehatan juga bisa juga. Ini yang hal semacam ini yang saya kira perlu semakin disosialisasikan, digalakkan agar bidang kesehatan masyarakat juga akan semakin lebih baik lagi. Oh ya, banyak sekali sebenarnya peluangnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang saya kira puskesmas yang menggunakan entah itu apapun namanya ya, entah itu Sigda generik, Simpus ataupun perangkat komputer yang lainnya, itu datanya sudah dalam bentuk elektronik. Nah sekarang dengan era big data, era data analitik misalnya, ini teman-teman kalau misalnya mau mengolah data dalam berbagai bentuk, saya kira peluangnya banyak sekali. Hal-hal yang dulu kalau misalnya mau mengolah data butuh waktu banyak, sekarang waktunya bisa lebih singkat kalau misalnya datanya sudah dalam bentuk elektronik. Tetapi memang membutuhkan strategi, membutuhkan teknologi, membutuhkan metode yang tepat agar mengolah datanya itu juga benar dan hasilnya juga baik.
Dan tidak tertutup kemungkinan ketika kita mau mengolah data justru yang keluar justru sampah misalnya, sampah yang terkumpul. Tetapi ini nggak masalah menurut saya. Yang penting adalah sekarang dengan data elektronik yang semakin banyak, bagaimana ini kemudian dimunculkan menjadi riset, menjadi produk apapun. Kalau misalnya menjadi riset memang tantangannya besar. Orang bicara riset itu harus ada pakemnya yang spesifik, yang jelas. Tetapi kalau menurut saya, asalkan datanya itu digunakan, itu sudah menunjukkan bahwa kita setiap hari yang mengentry data itu tidak sia-sia. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ingin melihat contoh produk-produk yang lain misalnya, saya masih sampai sekarang itu masih terkesan dengan misalnya penyelenggaraan misalnya World Cup atau Euro atau bahkan misalnya liga di negara lain. Di Indonesia juga sudah mulai itu. Mereka dengan data analitiknya itu cerita misalnya katakanlah. Misalnya kemarin, ini si Buas barusan mencetak gol setelah 3 tahun dia tidak pernah mencetak gol. Hal-hal semacam ini yang kalau misalnya kita asumsikan hal yang sama juga bisa terjadi di kesehatan. Kasus campak yang muncul sekarang setelah 3 tahun nggak pernah muncul. Orang kemudian bicara epidemi dan yang lainnya. Tetapi dengan bermain data kita bisa aktif mengeluarkan data semacam itu. Itu yang menurut saya kunci utamanya adalah kalau misalnya kita bisa mengeksplor data yang sudah tersedia dalam bentuk elektronik, data analitik memang harus masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira mungkin inovasi-inovasi yang perlu dilakukan adalah sekarang wearable devices. Jadi perangkat mobile sekarang sudah digunakan untuk macam-macam kan. Bisa dipakai untuk memonitor atau membantu kita kalau misalnya kita olahraga. Nah, penelitian atau inovasi yang menggunakan smartphone saya kira potensial. Ini yang nanti kalau misalnya mau dilakukan ke aspek kesehatan masyarakat juga banyak sekali. Bagaimana kemudian yang tadi saya sebutkan misalnya perilaku olahraga maupun perangkat-perangkat yang lain yang dibuat. Ini saya kira juga potensial. Ini yang di level individual. Nah, yang di level saya kira misalnya level organisasi, misalnya dinas kesehatan, data yang terkumpul di sana semakin banyak, saya kira perlu ada sudut pandang atau cara pandang yang baru tentang menggunakan data. Dinas kesehatan perlu mengadopsi bagaimana sih mengelola data yang jumlahnya banyak. Jadi pendekatan-pendekatan data warehouse atau gudang data itu perlu segera diadopsi oleh teman-teman di dinas kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah membuat pedoman tentang bagaimana membuat profil kesehatan. Itu sekitar berapa tahun yang lalu. Tetapi saya kira profil kesehatan sekarang ketika datanya sudah elektronik mestinya bisa lebih luas, bisa lebih multidimensional. Tidak hanya sekedar data yang berasal dari fasilitas kesehatan, tapi juga bagaimana ini digabungkan dengan data dari Badan Meteorologi misalnya, digabungkan dengan data cuaca misalnya, untuk daerah-daerah tertentu yang kalau misalnya ada bencana asap, digabungkan dengan asap dan lain-lain, digabungkan dengan lingkungan, dengan pencemaran dan lain-lain. Ini yang saya kira kalau misalnya menggabungkan datanya menjadi semakin luas, kita akan bisa melihat bagaimana data yang dikumpulkan yang menjadi bagian rutin pelayanan kesehatan itu kemudian bisa bermakna lebih jauh. Tidak hanya kita ngumpulin kasus penyakit tertentu, tapi juga faktor risikonya. Hal yang berikutnya yang perlu dilakukan saya kira, ini saya kira mungkin akan terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Karena JKN itu akan bersifat menyeluruh dan seluruh warga harus menjadi peserta jaminan. Yang kurang adalah ketika kita mencatat mereka yang masuk ke puskesmas, entah rawat jalan, rawat inap, kemudian rumah sakit juga, yang dicatat dalam sistem itu hanya data yang berkaitan dengan outputnya saja. Jadi dia sakitnya apa, diagnosisnya, prosedurnya apa. Tetapi yang dimasukkan dalam sistem jarang yang mencatat tentang faktor risiko. Kita kemudian tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tahu faktor risiko. Jadi termasuk misalnya katakanlah mungkin kita tidak mengatakan screening misalnya, tetapi ketika pendaftaran pertama kali pasien peserta JKN misalnya, mungkin perlu ditanyakan tentang merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak. Hal-hal yang mungkin bisa cepat berubah mungkin perlu ditanyakan, tetapi mungkin tidak valid. Tetapi misalnya perlu juga menanyakan tentang olahraga tidak, kemudian kebiasaan makan, minum dan lain-lain. Tetapi yang mungkin memang perlu dicari bagaimana faktor risiko yang sederhana yang nanti bisa dipakai untuk menganalisis lebih lanjut.
Kalau misalnya kita hanya punya data mengenai diagnosis dan tindakan tapi tidak punya data faktor risikonya, kita juga akan susah untuk melakukan upaya-upaya untuk promosi, untuk preventif. Jadi sekali lagi kesehatan masyarakat fokusnya kepada populasi, bagaimana aspek promosi dan preventifnya. Itu yang saya kira mungkin perlu diperbaiki lebih lanjut. Ya, saya kira kalau kompetensi dasarnya bagi teman-teman yang latar belakang kesehatan atau kesehatan masyarakat, ya ilmu kesehatan atau kesehatan masyarakatnya itu yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia juga memiliki kompetensi tentang menggunakan data. Jadi kompetensi yang berkaitan dengan statistik itu penting, biostatistik saya kira itu penting. Kemudian kompetensi yang bagaimana menggunakan teknologi informasi secara efektif, mengetahui tentang bagaimana sistem database, tentang bagaimana query data, itu saya kira juga penting untuk teman-teman yang berlatar belakang kesehatan. Nah, aspek yang berikutnya, karena informatika kesehatan masyarakat tidak hanya sekedar komputer, tapi bagaimana komputer atau sistem berbasis IT itu dipakai oleh orang, oleh organisasi. Juga yang penting adalah bagaimana memahami tentang proses mengelola, berarti bagaimana proses ketika kita mulai menyiapkan perencanaannya, kemudian sistem dikembangkan, kemudian sampai dengan sistem dipelihara. Ini menjadi kayak semacam kompetensi di atas kompetensi kesehatan masyarakat yang dia miliki. Nah, bagi teman-teman yang berlatar belakang IT, tentu saja mereka juga kalau terjun di informatika kesehatan masyarakat, peluangnya sangat besar. Mereka sudah punya ilmu IT-nya, tinggal ketika kemudian bergabung dengan domain kesehatan masyarakat, mereka akan berinteraksi dengan teman-teman di kesehatan masyarakat, kemudian akan mengetahui mengenai jargon, beberapa istilah, dan aspek-aspek fundamental dalam kesehatan yang saya kira kalau misalnya dipadukan, ini akan menjadi kompetensi yang luar biasa yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat.